Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Halo bunda dan teman-teman semuanya, dalam video kali ini aku mau berbagi lagi resep ide jualan ekonomis rasanya enak, yaitu resep roti gulung coklat keju. Kebetulan ini lagi berseliweran banget ya resep roti gulung abon ya. Cuman di sini aku bikin versi rasa coklat kejunya. Resepnya tanpa telur tapi hasilnya ini tetap lembut, enak banget rotinya ya. Serta modelnya ini ekonomis, cocok banget sebagai ide jualan teman-teman di rumah. Sebelum menyimak videonya, bantu terus channelku dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Yang pertama di sini aku pakai 200 gram tepung protein tinggi ya. Lalu tambahkan 25 gram gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan 1/4 sendok teh Bread Improved. Kalau nggak pakai telur, ini wajib banget pakai pelembut roti ya, atau Bread Improved, atau boleh pakai merek lainnya. Kemudian bahan-bahannya ini diaduk sampai tercampur rata. Tambahkan 125 gram air dingin atau air es ya teman-teman. Lalu diaduk sampai membentuk sebuah adonan. Yang pertama di sini aku mau ulenin dulu pakai tangan sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman nggak punya mixer, ini juga bisa banget diulen pakai tangan aja ya sampai tercampur rata. Kalau misalkan punya mixer, boleh mixernya digunain juga. Kalau sudah tercampur rata kayak gini, aku mau cuci tangan. Lalu tambahkan 25 gram margarin. Kemudian di sini akan aku mixer ya sampai margarinnya ini tercampur rata dengan adonan roti. Kalau misalkan nggak punya mixer, ini bisa diulen manual menggunakan tangan ya bun. Jadi nggak usah khawatir. Ini resepnya all in banget ya. Bisa pakai mixer atau nggak pakai mixer. Ini di mixer ya sampai membentuk sebuah adonan yang kalis. Nah, ini udah kalis seperti ini untuk adonannya ya. Tuh, kalau teman-teman mau sampai kalis elastis juga bisa banget ya. Kemudian ini aku matikan mixernya, lalu nanti kita akan padatkan dulu adonan rotinya ya teman-teman. Kita bulat-bulatkan, kita padatkan dulu. Padatkan dulu seperti ini. Kalau sudah, ini akan aku taruh dulu ya di wadah. Ini kita akan ke tahap proofing yang pertama. Di sini sampai proofing sampai mengembang ya untuk adonan rotinya. Boleh ditutup menggunakan plastik, serbet bersih ataupun tutup panci kayak gini. Nah, ini dia. Ini ya, ini aku cuman waktunya 40 menit sudah ngembang kayak gini. Kemudian pindahkan adonan roti ke alas kerja. Sebelumnya alas kerjanya sudah dibersihkan terlebih dahulu ya mom. Nah, padatkan dulu adonan rotinya. Kalau sudah, kita akan gilas. Gilasnya ini ke atas dan ke bawah, ke samping kiri dan ke samping kanan. Kalau bisa ini dibentuk kotak ya. Karena di sini loyangnya aku pakai loyang bolu gulung ukuran 22 cm kali 22 cm. Digilas. Nah, kalau sudah digilas, ini kita pindahkan ke loyang. Sebelumnya loyangnya ini sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis ya bun.
Ini ratain saja sampai ini ya memenuhi seluruh loyang. Hasilnya seperti ini, jangan lupa dikilis-kilis tipis aja. Kemudian kalau sudah, ini akan aku tusuk-tusuk menggunakan garpu bagian tengahnya supaya ini rotinya ini nggak menggembung ya teman-teman nanti kalau dipanggang. Selanjutnya ini adonan rotinya akan aku proofing dulu. Di sini aku tutup menggunakan plastik bersih. Ini aku proofing sampai mengembang ya teman-teman, 1 kali lipat. Dan hasilnya seperti ini udah cukup mengembang ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita siapkan olesan untuk bagian atas rotinya. Di sini aku menggunakan olesannya cukup air putih saja ya. Karena ini kan judulnya roti gulung ekonomis tanpa telur, jadi di sini aku pakai polesan menggunakan air saja. Jangan lupa di proses ini teman-teman harus memanaskan oven tangkringnya terlebih dahulu supaya nanti adonan rotinya tidak menunggu lama. Nah, untuk selanjutnya di sini aku taburin wijen tipis-tipis ya teman-teman bagian atas permukaannya. Kalau sudah selesai, ini akan aku panggang selama kurang lebih 15 menit di rak paling atas ya. Karena di sini pakai oven tangkring, jadi sesekali harus dilihat dulu ya, harus dicek. Boleh banget kalau misalkan butuh lebih tinggi diganjel lagi ya untuk rak bagian atasnya. Dan ini dia yang aku panggang selama 15 menit. Memang ya oven tangkringku ini panasnya cukup nggak merata ya, jadi bagian atasnya ini nggak kecoklatan rata banget, tapi nggak apa-apa. Di sini aku mau keluarin dulu. Yang penting rotinya masih fluffy ya, nggak terlalu mateng banget yang jadinya kering. Oke, selanjutnya di sini aku akan isi menggunakan selai coklat. Teman-teman boleh ganti buttercream, boleh ganti dengan glaze juga. Terserah ya, sesuaiin dengan selera masing-masing di rumah. Oles merata seperti ini di bagian permukaan rotinya ya teman-teman. Kalau sudah rata, kita taburi dengan mesoseres supaya hasilnya lebih coklat dan enak banget. Tahap terakhir kita akan gulung rotinya ya teman-teman, pelan-pelan aja kita gulung rotinya seperti kita gulung bolu ya, seperti ini aja. Nah, kalau sudah ini akan aku kunci dulu seperti ini. Ini aku akan diemin dulu sampai dia bisa ngegulung kayak gini. Dan ini dia hasilnya seperti ini ya, bagus banget. Lalu ini akan aku potong masing-masing bagian menjadi, ini aku potong 2 bagian dulu ya. Kemudian satu bagiannya di sini aku akan potong kembali nanti. Tuh hasilnya cantik banget ya. Bolu seperti bolu gulung ya, padahal ini adalah roti gulung. Kemudian akan aku potong lagi menjadi 4 bagian sama rata. Jadi dalam satu gulung roti ini menghasilkan 8 piece roti gulung coklat keju. Pastikan pisaunya ini menggunakan pisau yang tajam ya teman-teman, supaya memudahkan dalam proses pemotongan rotinya. Untuk rotinya sendiri ini teksturnya lembut ya, meskipun tanpa telur tapi hasil rotinya tetap lembut. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Kemudian untuk bagian sisinya, kedua sisi dari roti gulungnya ini kita olesin dengan buttercream tipis-tipis. Lakukan semuanya sampai dengan selesai, sampai kedua sisi
roti gulungnya ini sudah diolesi dengan buttercream ya. Untuk tahap selanjutnya ini aku pakai toppingnya menggunakan keju parut. Seperti ini kita balur-balurin aja di bagian sisi dari rotinya. Ini yang versi coklat keju ya, yang pakai keju. Rapikan dulu, kalau sudah rapi kita taruh di wadah ya. Untuk selanjutnya kita akan beri buttercream lagi untuk sisi-sisi dari rotinya ini. Kalau sudah, ini kedua kalinya aku pakai ini ya, meso seres rasa coklat ya teman-teman. Jadi ada dua varian rasa coklat meses dan rasa keju. Dalam satu resep ini aku menghasilkan 8 piece roti gulung. Hasilnya seperti ini, roti gulungnya ini cantik banget, teksturnya lembut meskipun tanpa telur. Modelnya ini irit banget ya teman-teman, cukup dengan 10.000 saja sudah bisa bikin roti gulung coklat keju yang enak empuk ya. Cocok banget sebagai suguhan arisan, cemilan, ataupun sebagai ide jualan maupun isian snack box kekinian. Nah, teman-teman juga bisa menjualnya per box kayak gini ya, diisi per boxnya kurang lebih 5 piece atau 5 gulung roti gulung seperti ini. Harga jualnya silahkan sesuaiin aja dengan harga bahan-bahan paku di daerah masing-masing. Namun kalau di daerah saya di sini dijual per piece aja ya, satu piece-nya harganya ini Rp2.500. Ini teksturnya ini lembut banget ya, apalagi ini dipadukan dengan meso seres yang enak, nggak kaleng-kaleng. Ini rasanya nggak kalah sama roti-roti yang dijual di warung-warung. Oke, sekian dulu video dari aku ya. Semoga video dari aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi nyari ide jualan roti kekinian dengan modal irit tapi hasilnya enak. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.